Oke, kali ini kita akan membahas tentang manggodesk.com. Jadi ini AI banget lah gitu. Tapi enak banget. Dia ada template-nya, terus ada buat editnya ya. Jadi ya kalau yang kenal ChatGPT ya kurang lebih kayak gitu, cuma ini versi yang lebih simple karena ada template-nya. Jadi kita nggak perlu mikir, waduh apa nih prompt-nya ya kan, perintahnya apa, supaya kita mau bikin artikel yang bagus atau bikin keperluan-keperluan konten lainnya ya. Jadi bukan cuma artikel. Oke, ini websitenya manggodesk.com, mangodesk.com. Kemudian oke, teman-teman bisa masuk nih, ini lagi gratis nih sekarang. Jadi bisa klik yang ini, bisa klik yang ini, boleh yang mana aja. Coba gratis sekarang, klik. Nah, kita akan masuk ke halaman ini ya. Kalau misalnya teman-teman belum pernah mendaftar ya, mendaftar dulu ya. Register, mendaftar. Biasa nama, email, password, confirm password sama ini ya nanti. Passwordnya jangan beda, nanti nggak bisa. Terus I agree, terus register. Setelah itu cek email teman-teman ya. Setelah dicek, konfirmasinya di klik ya, baru nanti setelah itu tinggal login. Oke, login. Oke ya. Oke, nah sekarang saya bakal praktekin nih gimana cara menggunakan Manggodesk secara singkat ya. Oke, saya udah punya akun di Manggodesk, jadi tinggal masuk aja manggodesk@gmail.com, kemudian password ya, remember me boleh diklik boleh enggak ya, forgot password kalau misalnya lupa password ya. Login, ini masih free ya, ini masih free, ini masih gratis buat semuanya yang membutuhkan, silakan. Nah, kemudian kita akan masuk ke dashboardnya seperti ini. Di sini ada dashboard, ada template. Dashboard itu halamannya seperti ini maksudnya ya. Kemudian ada template. Nah, saya sendiri saya lebih suka dia agak kecilin gitu. Nah, biar agak lebih luas ya. Dashboard ada ini tampilannya. Ya, kalau kita mau kontak, kita bisa kontak ke Manggodesk-nya, nanti dibalas sama customer service-nya. Ya. Kemudian ada klik template. Nah, ini ada 46 template konten ada 12, untuk website ada 9, untuk marketing ada 9, untuk sosial media ya kan, Facebook, YouTube, untuk buat hashtag Instagram dan lain sebagainya itu ada 9, dan custom ada 7 ya. Konten tuh ada artikel, blog intro, blog outline, blog outro, blog paragraph ya, blog section, blog talking point, bahkan ada talking point, blog title ya. Jadi nyari judul blog tuh gimana sih gitu, bingung kadang nyari inspirasi judul blog. Content rewrite, jadi kita udah punya konten, kita pengen di paraphrase, nah, itu bisa ya. Dan konten summary itu maksudnya rangkuman, bikin rangkuman dari konten. Terus paragraf, nah ini versi, kalau saya bilang sih ini versi resmi, versi yang berbahasa formal lah, daripada yang artikel. Kemudian ada untuk websitenya, ada about us. Kadang bingung kan nulis about us tuh kayak gimana sih, call to action ya, beli sekarang itu gimana sih cara ngarahin orang. Nah, ini bisa pakai ini. Ada FAQ, ini kalau nggak salah forum answer question apa ya gitu ya, ini tanya jawab lah istilahnya. Kemudian ini baru ketahuan nih, generate interview, ini nanti diperbaiki lah sama ininya, tukang teknisinya. Headline ya, headline, buat headline tuh gimana sih, how it works. Di website kan suka ada tuh how it works ya, gimana caranya. Meta description juga bisa ya, bisa buat meta keyword, sub headline, testimonial, wah lengkap banget. Untuk marketing ada buat iklan, advertisement, mission statement, newsletter ya. Ini PAS ya, orang yang biasanya di marketing ini paham nih, paid agitate solution ya. Jadi dari mulai rasa sakitnya calon
calon customer kita sampai ke solusinya gimana. Press release ya, terus startup ideas, startup names, value proposition, vision statement, kemudian ada hashtag, social post. Untuk yang sosialnya, social post, bikin post, aduh bingung nih nyari ide post gimana sih. Nah ini ada social post caption bahkan ya, terus bikin tweet, Twitter thread ya kan, kemudian video description. Nah, yang suka bikin YouTube nih di sini nih ya, kemudian ada video script, video tags, kemudian video title. Nyari judul yang wow banget tuh gimana sih, yang di sini bisa cari idenya di sini. Oke, kemudian di sini di custom ada freestyle. Freestyle ini seperti namanya, ask about anything, the only limit is imagination. Jadi teman-teman kalau kenal ChatGPT, nah ini freestyle-nya ya kan. ChatGPT banget ini freestyle. Jadi kita masukin perintah bebas ya. Kemudian ada lesson plan, ini untuk guru ya. Saya buatkan untuk guru membuat RPP. Jadi rencana pembelajaran ya. Itu. Ini bisa application letter, ini untuk melamar kerja misalkan teman-teman, oh surat lamaran kerja gimana sih, yang bisa pakai ini nih, application letter. Kemudian ada si CL Upwork, ini nih apa sih, cover letter. Ini cover letter Upwork, karena saya saya freelancer di Upwork juga ya. Dan salah satu yang bikin berat banget itu di Upwork tuh kerjanya kirim cover letter. Serius, itu episode yang cukup menantang di Upwork ya. Salah-salah ya kita nggak dapat kerjaannya. Makanya saya bikinin template-nya. Translator, teman-teman bisa nerjemahin juga di sini. Ini ada text to emojis ya. Ini kita pengen teks apa nih? Senyum, nanti dirubah jadi emojis. Ini jadi bentuknya dalam bentuk gambar gitu. Kemudian ada create exam question. Ini buat guru juga ya. Ini request ya, dari seseorang gitu, buatkan untuk guru katanya supaya bisa membuat soal langsung di Menggodesk ya, menggodesk.com. Jadi saya buatkan jadi untuk guru-guru silakan daftar ya di Menggodesk. Ada nih bikin soal. Mungkin ini template-nya akan terus bertambah. Target kita adalah 1000 template ya, tentu berproses kita kan harus testing, harus ini, harus itu dan sebagainya. Target kita 1000 template, mudah-mudahan bisa tercapai ya 1000 template tersebut. Oke. Kemudian di sini ada dokumen. Dokumen ini kalau kita sudah membuat tugas misalnya di sini, nanti otomatis masuk ke dokumen ya. Jadi teman-teman nanti bisa ekspor dokumen di sini. Jadi tugas-tugas teman-teman bisa diekspor ya dari sini. Jadi ya, apa yang kita lakukan di template bisa diekspor. Kemudian ada image. Nah ini image ini seperti kalau di ChatGPT itu DALL-E ya, DALL-E kalau teman-teman tahu tuh, kita masukkan perintahnya misalkan beautiful woman misalkan, atau misalkan burung gagak, burung garuda. Nah itu nanti dibuatkan gambarnya oleh AI-nya ya kan. Oke. Saat ini kita akan coba template-nya. Template mana ya? Template misalkan kita buat template about us. Nah, ini nih. Atau artikel deh, artikel. Rata-rata yang daftar nih pasti bikin artikel. Oke, di sini name-nya. Ya, name ini nggak ngaruh sebenarnya, tapi harus ada isinya. Misal kita bikin aja tes ya. Tes 1 misalkan. Bebas saya sih sebenarnya ya namanya. Kemudian title-nya misalkan ini teman-teman bisa set keyword dulu ya, bisa siapkan keywordnya. Misalkan title-nya misalkan tempat healing terbaik di Banten misalkan. Nah, karena saya orang Banten maka di Banten ya. Di sini misalkan ada Sawarna, kemudian ada pantai apalagi ya,
pantai kemarin tuh Bagedur ya, bener nggak nih tulisan Bagedur kalau nggak salah gitu tulisan. Oke, terus kemudian ada apa lagi, pasar Pandeglang. Nah, ini kan lewatnya lewat ke Pandeglang kalau kita dari Jakarta ya, itu keywordnya. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau subheading ini judulnya gitu, judul apa, subheading ini kayak judul, kayak pecahan dari artikel itu. Jadi kita masukkan misalkan kayak gini, tulis saya di sini Pantai Sawarna. Nah nanti ini ya, Sawarna, kemudian kita ini aja deh, kita samain aja deh ya, C P ya. Kita mau bikin apa nih, yang pendek, yang panjang, apa yang long? Kita yang long deh. Kemudian advance, klik, ini udah bahasa Indonesia. Kemudian creativity-nya ada 5, repetitif, ini banyak pengulangan, deterministik, dan original ini lebih formal ya, kreatif, dan imajinatif. Imajinatif nih yang paling nggak formal ya. Kalau teman-teman bingung imajinatif apa, yang paling nggak formal imajinatif ya. Saya pengen original deh. Ini variationnya nanti ada berapa gitu ya, mau berapa artikel sekaligus. Nah karena kita butuh yang satu ya satu aja ya, satu aja. Kemudian kita generate, kita tunggu. Ini tergantung internet kita ya, tergantung. Jadi kecepatan ini bisa beda-beda di setiap tempat ya. Internet saya hari ini lagi gangguan nih ya, mudah-mudahan bisa cepat nih ya. Itu tergantung internet, tergantung kondisi PC-nya ya. Ya seperti itu. Nah ini mudah-mudahan tidak terlalu lama. Mari kita tunggu ya. 1, 2, 3. Ini kayaknya emang lumayan lama ya, internetnya lagi ngadat memang. Jadi pastiin kondisi internet teman-teman juga baik ya, lancar. Kemudian kondisi PC-nya juga, ini PC saya harus diupdate ini ya. Oke, kita tunggu ya. Sip. Nah, jadi oke. Nah, lihat ya. Tempat healing terbaik di Banten, Pantai Sawarna, Pantai Bagedor, dan Pantai Pandeglang. Jadi keyword yang kita dimasukkan sama dia. Kemudian dari Banten salah satu. Nah, ini yang saya maksud subheading tuh. Pantai Sawarna, Pantai Bagedor, Pantai Pandeglang. Jadi dia jadi kayak judul lagi. Nah, oke. Habis ini gimana? Habis ini kalau teman-teman mau cek misalkan, cek nih originalitasnya. Oh ini. Misalkan kita pakai apa ya? Cek plagiarism. Yang ada aja nih, apa nih? Ini nih. Yang paling pertama aja ya. Saya nggak tahu teman-teman sering pakai apa, tapi ya kita coba deh yang ini ya. Untuk mengecek apakah crosswalk. Oke. Mudah-mudahan jangan keluar lagi. Oke, masih ada. Sip. Nah, periksa plagiaris. Oke, kita cek ini gimana nih hasilnya, apakah unik hasilnya atau jangan-jangan ini duplikat. Ini bahaya ini kalau misalnya udah capek-capek. Wih, nggak capek. Nggak capek sih bikin artikel sepanjang 336 kata dalam waktu ya kurang dari 1 menit ya gitu. Tapi kan ya tetap aja kan waktu kebuang dong kalau misalnya tiba-tiba ternyata hasilnya plagiat 39%. Ini agak lama, ini memang internet saya dan komputer saya sepertinya perlu upgrade. Ya, jadi semua situs jadi lama gitu di saya ini ya. Bahkan situs kami sendiri ya, menggodes.com menjadi lama kayaknya. Oke ya, masih memindai 83%. Mari kita lihat. Nah, 100%.
96% unik dan 4% plagiat. Kita cek yang mana yang plagiatnya. Kesamaannya 7%. Oh, ada satu artikel ini yang sama dengan tulisan yang kita buat. Nah, ini ya, jadi ada beberapa poin. Oh, ini ya wajar dong, pantai ini memiliki pemandangan sangat indah. Itu biasa, itu emang wajar tulisan kayak gitu. Oke ya, oke, kita coba lagi, lanjut ya. Jadi pantai ini memiliki pemandangan sangat indah dan menakjubkan. Ini plagiat nih kalimat itu. Oke, apa ya, tapi intinya ini 96% unik dan itu tidak masalah. Oke, selanjutnya gimana? Apakah kita langsung copy ke website kita? Of course, kalau kita mau langsung ke website pun boleh sih. Cuma kalau saya pengen edit dulu. Edit dulu. Nah, di sini main Godes itu ada buat editnya. Ya, ada tombol-tombol ini nih yang buat edit nih ya, ada toolbar buat edit. Oke, jadi ini kita edit dulu. Misalkan judulnya kita mau gede ini ya kan, jadi H1. Wah, jadi gede tuh ya kan. Coba-coba ya, yang boldnya kita jangan dulu, H1 aja jadi kayak gini. Atau kita mau kasih boldnya biar gede sekalian. Nah, biasanya subheading atau judul lagi itu biasanya H2 ya kan. Mau dikasih bold juga boleh kalau mau ya. Jelek lah ya, ini cocoknya udah gitu, jadi H2 aja, heading 2. Oke. Nah, udah. Kalau mau edit seperti itu, kemudian apa lagi nih? Ada, udah kita save misalkan. Save di sini. Oke, udah di save nih. Udah di save. Kemudian kita ke dokumen. Nah, ini yang saya maksud tadi kan. Ini tes 1 masuk ke dokumen. Kita bisa ekspor. Ekspornya ini dalam bentuk CSV. Ya. Dalam bentuk CSV. Jadi teman-teman bisa buka di CSV teman-teman ya, di Excel misalkan bisa. Ya, kita klik lagi misalnya, ya, ini kesimpan, name-nya tes 1, tadi kita namain tes 1, ini template-nya artikel, word-nya ada 339, terus ya ini yang di generate oleh si AI-nya, terus ini dibuat 9 menit yang lalu. Oke ya. Oke, ini kok nggak nyampe 1000, Kang, gimana caranya supaya lebih dari 1000? Bisa nanti dibuat aja lebih variatif nih. Di sini subheading bisa lebih banyakkan ya, dibuat lebih banyak, atau nanti dipecah artikelnya. Misalnya kayak gini nih, bikin udah ada kan segini, subheadingnya ini masukin lagi yang Pantai Sawarna, masukin lagi di artikel ya, masukin lagi di artikel, nanti diproses lagi, jadi lebih banyak ini di sini. Nanti tinggal masukin aja, diedit, masukin di sini. Jadi ini masukin ke artikel lagi, tadi buat lagi artikel yang baru tentang Pantai Sawarna, buat lagi artikel baru tentang Pantai Bagedur, buat lagi artikel baru tentang Pasar Pandeglang. Nanti lebih dari 1000, serius, percaya deh ya. Oke, itu tadi kita udah coba salah satunya. Teman-teman bisa coba yang lainnya ya, artikel, blog intro, blog outline, blog outro, blog paragraf, blog post ya. Jadi ini lebih ke buat yang ini, buat yang punya blog nih ya, buat tulisan-tulisan online. Kalau artikel ini lebih umum fungsinya, dia bukan cuma untuk di blog, bukan cuma untuk di website, tapi lebih umum ya. Jadi biasanya ya dari sisi SEO ya kan, SEO-nya mungkin lebih bagus yang blog post ya. Ini saya juga belum uji nih, teman-teman mungkin mau uji silakan. Oke, next, dokumen udah, dashboard udah, image. Oke, apa sih image ini? Kita cek aja langsung, kita new. Oke, kita new di sini, kita bikin tes 1 juga. Nah, ini image kan baru 1. Kita tulis apa nih? Misalkan kereta api malam berwarna pink. Ini saya nulis kebiasaan suka
ada apa A besar di awal huruf. Nah ini stylenya, ada style gambarnya gitu maksudnya. Nanti ada 3D render, abstrak, anim. Nah kita bikin yang anim ya, anime ya. Apa gimana sih cara bacanya ini? Kemudian ada mediumnya. Mediumnya itu apakah ada akrilik, kanvas ya, nanti kan beda-beda ya, gambar anim yang ada di kanvas sama di akrilik beda-beda ya. Terus ada krayon misalkan, jadi seolah-olah nanti gambar sama krayon. Oh kayaknya bagus nih, anim, krayon. Mana filter, ada black and white, sepia, invert. Kalau kita nggak mau pakai black and white atau sepia sama invert ya nggak usah, kita pakai non aja. Tapi kali ini saya mau pakai non karena kan kita mintanya warna pink ya. Dan ini resolusinya ya lumayan gede. Advance kita lihat, nah ini variation, jadi mau berapa variasi, satu aja ya, satu aja. Kita lihat, kita generate langsung, kita lihat ya. Mungkin hasilnya tidak yang kita bayangkan, tapi ya kita lihat apa yang bisa dilakukan si AI. Kereta api malam berwarna pink, malam-malam warna pink. Ini agak-agak aneh memang, perintahnya juga emang agak kocak ini ya, tapi nggak apa-apa. Wah, ternyata anime ya. Gimana sih cara bacanya? Kasih tahu saya dong, kasih tahu di kolom komen. Anime krayon ya, ini bentuknya krayon, yang pakai krayon nih ya. Terus kita filternya karena emang nggak mau ya pakai. Oke, bentuknya tidak begitu mengecewakan ya. Nah, kita ganti deh, kita ganti jangan krayon deh, ininya kita non, terus ininya kita jadiin hitam putih. Nggak bisa dong harusnya kan. Coba kita generate, kita minta warna pink tapi bentuknya harus hitam putih. Wah ini nggak bisa, hasilnya jadi bingung ini. Wah kata saya, situ mau warna pink apa mau warna hitam putih nih, nah kan jadi gitu ya, seperti itu. Wah sudah isa, sepertinya saya mau ini nih. Ayo buru ya. Oke, tetap warna pinknya dapat, hitam putihnya dapat. Oke, paham ya? Oke, nah ini ngumpul di sini, nanti ada gambarnya, teman-teman bisa download di sini ya. Oke, kalau perlu apa-apa teman-teman bisa klik kontak yang bawah. Mana nih? Ini kontak dan privacy developer, maksudnya ini ada di bawah. Nanti teman-teman bisa klik kontak untuk nanya-nanya langsung ke customer service kami. Nah ini data yang tadi kita gunakan, ada 2 image yang sudah kita buat, 1 dokumen dan 339 kata ya, jadi ini time save ini for an average 40 word per menit. Nah jadi hitungannya per menit 40 kata. Kita sudah nge-save waktu kita 8 menit 28 second, walaupun aslinya bikin artikel tuh nggak sesingkat itu, perencanaan ini itulah pokoknya lama ya gitu. Apalagi yang tidak terbiasa lumayan lama ya gitu, lebih lama lagi dari 8 menit, bisa seharian, bisa 3 hari baru selesai satu artikel. Oke, itu perkenalan MangoDesk. Buruan daftar sekarang mumpung masih gratis ya. Mungkin ketika Anda lihat video ini MangoDesk sudah nggak gratis ya, saya mohon maaf, tapi ketika ini baru keluar nih videonya, baiknya langsung daftar aja. Makasih.